Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syarif Kholili, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah materi fikih MTS atau MA. Di sini saya akan menjawab salah satu soal UTS materi fikih MTS atau MA yang telah diberikan oleh beliau, yaitu buatlah penjelasan mengenai fikih toharo dengan bahasa yang sederhana untuk siswa MTS atau MA. Dan kaitkan penjelasan itu dengan kehidupan modern terkait alat bersuci dan cara bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Oke teman-teman, langsung saja kita melanjutkan ke penjelasan tentang toharo. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian toharo secara bahasa dan secara istilah. Toharo menurut bahasa adalah bersuci, sedangkan menurut istilah adalah bersuci dari hadas dan najis, baik itu pakaian, badan, dan tempat. Toharo itu teman-teman macam-macamnya itu banyak sekali. Oke, saya ambil salah satu macam-macam dari toharo, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum. Seseorang dapat disebut berhadas kecil apabila mengalami keadaan-keadaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu seseorang dapat disebut dengan hadas kecil, yaitu keluarnya sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Yang kedua, seseorang dapat dikatakan berhadas kecil apabila hilang akal. Hilang akal itu seperti apa? Seperti mabuk, gila, dan pingsan. Yang ketiga, yaitu seseorang dapat dikatakan berhadas kecil apabila bersentuhan kulit dengan laki-laki atau dengan lawan jenis. Contohnya, laki-laki bersentuhan kulit dengan perempuan, perempuan bersentuhan kulit dengan laki-laki. Yang keempat, seseorang dapat dikatakan berhadas kecil apabila menyentuh kemaluan, baik itu kubul ataupun dubur. Terus cara mensucikannya itu gimana? Cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Apa itu wudu? Pasti semuanya kalau mau sholat atau mau membaca Quran pasti melakukan wudu. Wudu itu apa? Wudu dalam bahasa Arab artinya membersihkan. Secara istilah berwudu yaitu cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah dalam keadaan yang suci. Rukun wudu itu ada 6 teman-teman. Yang pertama apa? Rukun wudu yang pertama yaitu niat. Sebelum teman-teman melakukan wudu pasti membaca niat terlebih dahulu. Gimana niatnya wudu? Ayo kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Setelah teman-teman membaca niat, terus rukun wudu yang kedua yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah. Yang kedua yaitu membasuh wajah. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan hingga siku ini ya, hingga sini ya teman-teman. Yang keempat
yaitu mengusap sebagian kepala. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki. Yang keenam yaitu tertib. Apa itu tertib? Tertib itu urut, berurutan ya. Jadi kalau kalian wudhu itu enggak kayak basuh kaki dulu terus baru baca niat, itu tidak tertib. Jadi tertib itu berurutan, didahulukan yang dulu dan diakhirkan yang akhir ya. Oke, ayo kita ulang lagi. Rukun wudhu tadi ada berapa? Ada 6. Yang pertama yaitu membaca niat. Yang kedua yaitu membasuh wajah. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Yang keempat yaitu mengusap sebagian rambut. Yang kelima apa? Membasuh kedua kaki. Yang terakhir atau yang keenam yaitu tertib. Apa tadi tertib? Tertib adalah urut, berurutan. Ya, tadi kan kita sudah belajar tentang hadas kecil. Oke, selanjutnya materi selanjutnya yaitu tentang hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah keadaan di mana seseorang harus menjalani mandi besar karena telah melakukan tindakan yang dapat membatalkan wudhu atau menjadikan seseorang berada dalam keadaan berhadas. Seseorang dapat disebut berhadas besar apabila mengalami keadaan-keadaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu keluarnya mani. Yang kedua yaitu haid. Yang ketiga yaitu melahirkan. Yang keempat yaitu nifas. Yang kelima jima. Yang keenam yaitu meninggal dunia, kecuali bagi orang yang meninggalnya mati syahid. Terus cara mensucikannya gimana ini untuk hadas besar? Cara mensucikan untuk hadas besar yaitu dengan mandi besar. Rukun-rukun dari mandi besar. Rukun mandi itu ada 2 teman-teman. Yang pertama yaitu membaca niat. Gimana niatnya mandi besar itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhal lillahi ta'ala. Nah, itu ya. Terus yang kedua apa? Membasuh air ke seluruh badan. Itu niat itu rukun-rukun dari mandi besar. Setelah mempelajari materi hadas kecil dan hadas besar, kita masuk ke materi selanjutnya. Apa itu istinja? Istinja itu apa? Istinja adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur dengan menggunakan air atau batu dan benda sejenisnya yang bersih dan suci. Bersuci boleh menggunakan debu, batu, daun, kayu. Akan tetapi pada zaman saat ini kebanyakan seperti kayak di mall, di pesawat atau di tempat-tempat wisata gitu, itu kebanyakan menggunakan tisu sebagai alat bersucinya. Dengan berkembangnya zaman saat ini itu, seperti contohnya kayak di pesawat itu, seperti kita buang air kecil, pasti di situ itu disediakan tisu gitu buat membersihkan area untuk buang air kecil tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.